Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 2025. Nah, sobat, di video pada puasa Ramadan di tahun 2025 ini ya, tepatnya di habis musim hujan ya, becek ya. Nah, keadaan kondisi cuaca mendung ya. Kali ini kita akan membuat video berkunjung ya. Berkunjung ke sebuah makam ya, yang letaknya masih berada di komplek Masjid Jamil Asem ya, yaitu bernama makam Kiai Haji Mahfudz Cholil ya. Konon makam yang bernama Kiai Haji Mahfudz Cholil ya, letaknya itu berada di samping pintu masuk makamnya Mbah Sambu ya, yang letaknya itu berada di sebelah selatan ya, di belakang Masjid Jamil Asem ya. Nah, seperti apa ya makam yang bernama Kiai Haji Mahfudz Cholil ya? Mari semuanya ikutin terus perjalanan saya. Oke, let's go. Nah, oke, sobat ya, kali ini kita sudah berada ya di komplek bangunan Masjid Jamil Asem ya. Seperti biasanya ya, ini letaknya ini berada di pinggir Jalan Raya Pantura Lasem ya. Nah, seperti biasa sob ya. Seperti biasanya ya, ini letaknya berada di pinggir Jalan Raya Pantura Rembang, Lasem, Tuban, Surabaya. Nah, kali ini kita akan ini ya, mau berkunjung ke sebuah makam ya, yang bernama makam Kiai Haji Mahfudz Cholil ya. Konon makam Kiai Haji Mahfudz Cholil ya, itu letaknya itu berada di samping pintu masuk makamnya Mbah Sambu ya. Oke, nah, mari kita ke sana ya. Nah, ini makam ini ya, para kiai ulama ini. Nah,
Itu letak konon makam Kiai Haji Mahfuz Kholil itu letaknya itu berada di sebelah selatan ya, sebelah selatan pintu masuk makamnya Mbah Sambu. Nah sobat, kali ini kita sudah sampai ya, berada di makam Mbah Kiai Haji Mahfuz Kholil ya. Jadi untuk letak makamnya itu berada di samping ini ya. Nah, samping pintu masuk ya makamnya Mbah Sambu atau makam Sayyid Abdurrahman ya. Nah ini ya. Nah, jadi makam beliau ini sob ya, makam Kiai Haji Mahfuz Kholil ya. Nah, jadi letaknya berada di sini pas ini, di makam Mbah Sambu ya. Mbah Sambu. Nah, untuk makam Kiai Haji Mahfuz Kholil ini makamnya ini nih ya sobat ya, makam Kiai Haji Mahfuz Kholil ya. Nah ini dia ya makamnya, almarhum Kiai Haji Mahfuz Kholil ya, ini bener ini sobat ya, makamnya. Soalnya tulisannya ini kayak sudah ini ya, kayak udah nggak jelas ini ya. Untuk kuburannya ini ya, kuburan Kiai Haji Mahfuz Kholil. Nah ya, sedangkan yang di samping ini makam sang istrinya ya, sang istri Kiai Haji Mahfuz Kholil. Jadi makamnya itu berdampingan sob, berdampingan bersama sang suaminya ya. Nah kalau ini makam sang istrinya ya, sang istri Kiai Haji Mahfuz Kholil ya. Jadi berdampingan kuburannya bersama sang istrinya ini ya. Nah oke sobat ya. Jadi mengenai makam Kiai Haji Mahfuz Kholil ini ada ceritanya sobat ya. Cerita asal usul Kiai Haji Mahfuz Kholil semasa hidup beliau ya. Nah seperti apa ya cerita asal usulnya, mengenai cerita asal usul Kiai Haji Mahfuz Kholil semasa hidupnya ya. Nah tonton terus ya video ini sampai habis. Oke sob. Kakak almarhum Mbah Abdus Salam, Pak Udin, berpenampilan sederhana dan rendah hati. Putra Kiai Mahfuz mewakili keluarga turun langsung selama jalannya renovasi. Makam pejuang tanpa pamrih itu yang telah ditata rapi oleh pengurus masjid semakin nyaman bagi peziarah dengan dibangun lantai keramik oleh pihak keluarga. Letak makam di sebelah selatan makam Mbah Sambu hanya berjarak 6 meter. Mudah ditemui jika berjalan menuju pintu masuk makam Mbah Sambu. Sebelumnya, peziarah akan menemukan makam Kiai Mahfuz. Di komplek Masjid Jamil Asem juga terdapat makam tokoh Perang Sabil yang dikenal juga dengan nama Perang Kuning tahun 1751, yaitu Kiai Ali Badawi atau Ki Joyo Tirto. Letak makamnya di timur makam Mbah Sambu Lasem. Kiai Mahfuz, kakak Kiai Mansur, ayah dari Gus Koyum, putra Kiai Haji Kholil Lasem, salah satu pendiri NU, terbilang keponakan Mbah Masum Lasem. Merupakan putra Kiai Abdur Rosyid, mantan kepala desa Soditan, yang selama hidupnya tercatat sebagai kontraktor pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sehingga banyak warga Lasem diikutkan bekerja. Untuk mengenangnya, dulu tokohnya di alun-alun Lasem diberi nama Toko Tanjung Perak, kemudian dibongkar terkena pelebaran jalan raya Lasem Jatirogo. Jiwa pejuang Kiai Haji Mahfuz Kholil juga menurun dari kakek jalur ibu, yaitu juga bernama Kiai Mahfuz, ayah dari Kiai Haji Sahal Mahfuz, Kajen Pati, yang gugur dalam perang Palagan Ambarawa melawan penjajah, wilayah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dari garis ibu juga
ada pertalinan kerabat dengan Kiai Haji Abdullah Salam Kajen dan Kiai Haji Sansuri Badawi Denanyar. Teman seperjuangan Kiai Mahfudz Khalil antara lain Kiai Haji Ahamid Sarif Polanda, Kiai Haji Zuber, ayah Kiai Haji Maimun Zuber Sarang, dan Kolonel Suyono mantan Bupati Jember. Selama masa perjuangan di Kabupaten Rembang, hidup berpindah-pindah, bergerilya di Watu Pecah, Sedan, Lasem, dan lain-lain. Sehingga Pak Udin anaknya lahir di luar Lasem. Kiai Mahfudz lahir tahun 1920, wafat tahun 1973 pada usia 53 tahun. Beliau biasa disapa Gus Fut. Di akhir hidupnya, banyak berkhidmat di Masjid Jami Lasem, aktif mengelola dan merenovasi Madrasah Jailania. Pasca perjuangan fisik, di masa damai mengundurkan diri dari barak militer, kembali ke pesantren atau pengabdian di masyarakat berpangkat letnan. Sebagian teman beliau mengurus status veteran. Ada pula yang melebur masuk TNI melalui proses seleksi pangkat, tes baca tulis, dan lain-lain. Sebagaimana tertulis dalam sejarah Laskar Mujahidin Hizbullah, PETA, BKR, TKR, sampai pembentukan TNI. Tahun 1966, beliau menjadi koordinator latihan tutup tahun Wisuda Akabri, dulu bernama AMN. Posko latihan berpusat di Soditan Lasem, berupa latihan darat laut dan terjun payung di Pamotan, Sedan, dan lapangan sekarang jadi Pasar Lasem. Dihadiri langsung Jenderal Ahmad Taher selaku Gubernur Akmil. Pemerintah kemudian memberikan piagam penghargaan atas suksesnya latihan tersebut. Ahmad Taher kemudian menjadi menteri, termasuk Jenderal Agung Gumelar, menantunya, dan anaknya.
Nah, oke sobat ya, cukup sekian dulu ya di video kali ini. Kita sudah berkunjung ya ke sebuah makam yang bernama makam Kiai Haji Mapus Kolil ya, yang letaknya itu berada di samping makamnya Mbah Sambulasem ya, yang berada di belakang Masjid Jamilasem ya. Ya buat semuanya ya, terima kasih ya sudah menonton video YouTube saya ya. Untuk itu jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Oke sob, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2025. Oke sob, bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat, sampai pada video kunjungan berikutnya ya. Oke sob, dadah.